Tadi Bapak pergi mancing sama Babe dan Pak Haji Murad. Kenapa belum pulang ya? Padahal kan udah jamnya makan siang. Kata Bapak, tadi hasil mancingnya mau dipepes di rumah Babe. Oh, ya udah tuh Mi. Kalau gitu ikannya Pipi habisin aja ya. Iya, Pi. Nanti sore Mimi masak lagi. Kita makan, kalau kagak enak kita kasih kucing. Kalau istri lu masih sakit, harusnya lu nungguin di rumah sakit, Jak. Kan kasihan emak, nungguin sendirian. Gua juga kepengennya begitu. Cuman emak suruh gua ngumpulin duit aja, ngojek aja biar bisa beli obat. Kalau alasannya gitu, gue setuju sama emak. Garamin. Rat, ini terus gimana? Odi manasin kukusannya dulu, sampai hari mendidih. Iya. Sementara itu lu siapin daun pisangnya. Lu bersihin daunnya, terus lu ganggang di atas kompor. Jadi lemes tuh daun. Oke dah. Terus kerjain dulu yang itu. Ntar kalau gue jelasin semua sampai habis, ntar lu lupa. Ntar nanya gue lagi. Iya dah. Jangan. Gua aja dapur yang bawa. Gua lagi perlu duit buat obat bini gua. Gak apa-apa kan Bang? Gak apa-apa, dia orang yang baik. Yuk. Ikan pepes. Uluh, wangi be. Pasti ini enak pisan. Nggak disangka Pak Haji, ternyata Pak Haji pinter masak juga ya. Murad gitu loh. Mi, Pipi langsung makan siang aja ya Mi? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh atuh Mi? Ya masa yang makan siang cuma Pipi aja, Mimi teh nggak diajak. Ya maaf atuh. Maksud Pipi teh makan siangnya berdua sama Mimi. Di rumah sakit yang jagain potati siapa aja Mbak Surti? Cuma emaknya Mbak Tati, Bu Nur. Bang Ojak ini ada. Bang Ojak disuruh pulang sama emak biar bisa ngojek katanya. Mbak Surti, masukin rendangnya berapa bungkus? 6, Bu. Kok 6 sih? Biasanya kan cuma 5. Bisa rugi saya nanti. Aduh, maaf ya, Bu. Ngapa nih? Kagak enak. Lu tanya diem aja. Kenapa lu lepenin? Kagak enak. Erot, ini bukan kagak enak doang. Rasanya kagak jelas. Kalau kagak enak jangan dimakan. Menghina gue loh. Erot, lu kalau kagak bisa bikin pepesan, kagak usah ngaku-ngaku. Kalau tahu begini, nih ikan tadi mendingan digoreng. Jadi. Bapak kemana Mi? Tadi Bapak pergi mancing sama Babe dan Pak Haji Murad. Kenapa belum pulang ya? Padahal kan udah jamnya makan siang. Kata Bapak, tadi hasil mancingnya mau dipepes di rumah Babe.
Oh, ya udah tuh Mi. Kalau gitu ikannya Pipi habisin aja ya. Iya, Pi. Nanti sore Mimi masak lagi. Mbak Surti, saya sama Mbak Isa mau ke rumah sakit dulu, mau jenguk Potati. Iya Bu Nur, dari depan Gang Senggol aja naik angkot cuma sekali Bu Nur. Iya, saya sudah tahu kok. Nanti kalau Mbak Surti sudah selesai, kunci rumah saya dibawa saja. Saya sudah punya kunci cadangan. Nggih Bu. Saya berangkat dulu ya. Oke. Mbak Isa, tunggu saya di depan ya. Saya mau ambil dompet dulu. Iya. Ayo kita pulang aja. Iya. Kita makan di rumah masing-masing aja. Beh, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pipi ngojek dulu ya, Mi. Iya, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mana Bu Surti? Ibu Nur sama Mbak Isa lagi ke rumah sakit jenguk Mbak Tati. Oh, Non Bunga mau makan ya? Ganti baju dulu deh, nanti Mbak Surti siapin makannya. nggak usah. Bunga sendiri aja. Iya nggak apa-apa, sekali-sekali ya. Udah selesai mancingnya, Pak? Udah. Yo, ambilin Bapak nasi ya. Bapak belum makan, lapar. Bukannya Bapak bikin ikan pepes di rumah Babe? Nggak jadi, Pak? Jadi, cuman ikan pepesnya teh dimasak sama Haji Murod. Setelah selesai, sama Bapak teh dicoba. Yo, rasanya teh mending nggak enak. Ya, lauk buat makan siangnya udah habis, Pak. Gimana atuh? Iya, belum masak lagi. Jak, kamu teh tadi kenapa nggak nungguin saya dulu atuh? Pas baru nyampe gue disuruh pulang lagi sama emak. Emang kenapa gitu, Jak? Kagak apa-apa. Emak pengen gue ngumpulin duit aja buat beli obat hati. Padahal di sini gue kagak tenang, bini gue di rumah sakit. Itu namanya lu kayak makan buah si malakama, Jak. Giliran lu nungguin istri lu di rumah sakit, emak ngomel-ngomel. Sementara lu ngojek, istri lu ditinggal di rumah sakit. Pur, buah si malakama teh apa, Pur? Kok saya baru denger? Pur, kamu mau kemana? Lu mau makan, lapar. Yo, udah belum mie telurnya? Bentar lagi, Pak. Ojek bang? Iya, Bang. Mau diantar kemana? Karena udah paling ujung bisa. Bisa, tapi ongkosnya 20.000 ya, soalnya jauh. Gak masalah, Bang. Bapak teh kesel teh sama Haji Murod, yo. Masa ikan 3 ekor besar-besar hasil mancing Bapak akhirnya dikasih kucing? Emang Mbak Surti nggak bantuin bikin pepesnya, Pak? Nggak bisa, yo. Mbak Surti teh mau ke rumahnya Bu Nurmala, mau ngebantuin bikin rendang. Akhirnya Bapak, Babeh, Haji Murod yang masaknya. Terus rasanya aneh ya, Pak? Iya. Salah kasih bumbu pasti, Pak. Iya. Ya udah, Pak, nggak apa-apa atuh, belum rezekinya itu mah. Iya. Kapan mau pamungkannya atuh, loh. Ah.
Kagak ada uang kecilan, saya kagak ada kembaliannya. Oh iya bentar bang. Yah, uangnya kurang 5.000 bang. Gimana dong? Ya udah dah, nggak apa-apa. Dad, mau beli apaan lo? Toprak. Bro. Toprak bang. Iya. Pedas. Sedang. Dibungkus apa makan sini? Sini aja dah. Siap bang, duduk dulu ya. Nih man, nih yang namanya Ojak. Apa Dad? Si Kasman kagak kenal sama lo, makanya sekarang mau kenalin. Pur, daripada kamu kepikiran terus, mendingan kamu tanya aja sama Neng Ineke. Cowok yang tadi itu pacarnya Neng Citra atau bukan? Terus, kalau emang bener itu cowoknya Citra, gue mesti gimana, Tis? Kamu berdoa sama Allah. Semoga kamu disegerakan, dipertemukan dengan jodoh sejati kamu. Pur, kamu marah ya? Enggak. Terus kenapa tuh mau pergi? Tadi katanya gue suruh nanya Ineke. Gimana sih lu, Sutisna? Tati kondisinya gimana, Jak? Udah mendingan, Dad. Cuman belum boleh pulang. Kepala gue lagi puyeng. Gue mesti ngumpulin duit buat nembus obat sama ngeluarin dia dari rumah sakit. Lu kagak ikut asuransi kesehatan? Kagak. Ya, harusnya lo buat, Jak. Lo bikin asuransi. Lo sama bini lo. Kayak sekarang nih, lagi sakit. Kan butuh biaya gede. Lu mau bayar pakai apaan? Dad, kepala gue lagi puyeng. Gue lagi mikirin ngumpulin duit. Gimana caranya ngeluarin bini gue menebus obat. Lu malah nyeramain gue lagi. Ineke. Mas Pur, ada apa? Gue mau nanya sesuatu, boleh nggak? Boleh, di dalam aja yuk. Mau nanya apa, Mas Pur? Kok jadi grogi gitu sih? Gue bukannya grogi, tapi malu. Ya udah, tanya aja. Ntar ini kejawab kalau tahu jawabannya. Tadi ada cowok bonceng Citra ke depan. Iya, kenapa? Itu pacarnya ya? Bukan. Namanya Victor. Dia dulu teman kuliahnya Citra. Victor itu mau nikah dan minta Citra jadi pagar ayu di resepsi pernikahannya. Victor kesini jemput Citra mau urus semua seragam pagar ayu itu. Citra tuh semacam penanggung jawab semua pagar ayu gitu deh. Ngomong-ngomong, kenapa Mas Pur nanyain soal Victor? Ayo, Mas Pur suka ya sama Citra.